Kalau misalkan kita sebagai Mhm. business owner gitu ya, Coach, ya, itu, eee, penting nggak sih, Coach, punya personal coach gitu, Coach? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas terkait tentang personal coach. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach, Halo, iya. apa kabar nih Coach? Baik baik. Sehat ya Coach ya? Ya, sehat. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach, kalau misalkan kita sebagai Mhm. business owner gitu ya Coach ya, itu, eee, penting nggak sih Coach punya personal coach gitu Coach? Ya, kalau Kira-kira. ditanya penting, ya penting ya. Mhm mhm. Eee, memang tergantung juga perkembangan bisnisnya juga ya, Mhm. gitu. Jadi, dalam perjalanan berbisnisnya biasanya kan mereka tuh ya membangun sendiri gitu ya. Mhm. Paling mereka hanya bertanya-tanya atau mencari tahu, belajar secara informal gitu ya. Mmm. Kecuali kalau mereka memang basic-nya, sekolahnya bisnis Secara ya. bisnis ya, Biasanya kan mhm, kebanyakan kan enggak ya. betul. Jadi mereka biasanya orang-orang yang memang, dari awalnya itu mereka biasanya membangun sendiri gitu ya, baik Mmm. itu secara sengaja maupun nggak sengaja. Karena ada juga yang, diawali dengan secara ketidaksengajaan juga Iya, gitu ya. betul 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 Coach. Nah, ketika bisnisnya sudah mulai berkembang, Mhm. biasanya mereka seperti, membutuhkan, support yang berbeda gitu ya. Betul betul Coach. Bisa macam-macam nih gitu ya, Mhm. apakah dia memang perlunya, ilmu baru, skill ya, menambah skill, menambah Mmm, ilmu mhm gitu mhm. ya, atau, dia butuh sesuatu yang lebih lebih besar dari itu ya, Mmm. yang berbeda gitu ya. Nah, kalau coach ya, kita bicara apakah itu personal coach atau business coach gitu ya, Oke. eee, itu memang, beda dengan, apa ya, mmm, jenis modalities yang lain yang akan membantu Mmm. business owner gitu, dalam hal ini ya. Kalau trainer ya pasti hanya mengajarkan ilmu dan skill tentang bisnis misalnya. Iya betul, Konsultan biasanya juga gitu, bisnis konsultan ya mereka hanya membantu fokus gitu. kepada, memberikan konsultasi bisnisnya gitu Mhm. ya. Kalau, mentor dia, bagus juga nih, dia bisa memberikan suatu, pengalaman ya, bisa sharing pengalamannya dalam jalan Mmm. mengembangkan bisnis gitu ya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya, mmm, dan apa ya, tapi memang hanya sebatas dari apa yang dia alami gitu ya, apa Oh, yang oke dia Coach. telah, yang dia tahu gitu ya, berdasarkan pengalaman-pengalamannya Mhm. juga gitu. Nah, kalau business coach atau personal coach berbeda gitu ya, Oke, mhm. karena mereka pasti fokusnya kepada, being-nya si pemilik bisnis itu dulu. Being itu maksudnya orangnya Bisnis ya, owner-nya gitu berarti ya Coach ya? dari sisi Oke, orangnya heeh. dulu nih, gitu ya, bukan hanya semata-mata menyelesaikan masalah dalam bisnisnya gitu Mhm ya. mhm. Karena dengan, fokus ke orangnya, ke business owner-nya, dia juga pastinya nanti akan mempengaruhi kepada bisnisnya gitu. Mmm. Jadi pendekatannya juga, person to ke orangnya ya, Ke orangnya, betul. bukan ke bisnisnya semata gitu, yang dikembangkan, yang di-develop gitu ya. Eee, apa, bedanya dengan mentor, mentor juga semua pendekatannya Mhm. dengan orang gitu kan. Iya, Kalau trainer juga pendekatannya ke orang ke gitu orang. kan. Tapi, pendekatannya mungkin kalau kalau trainer dia hanya mengajarkan ilmu dan, jarang dia, Mmm. juga ke orangnya ya, fokus ke pengembangan Mhm. diri orangnya, tapi lebih kepada pengembangan skill-nya. Skill-nya, Nah, oke. tidak secara utuh ke orangnya gitu ya. Kalau mentor sebetulnya dia juga bisa sih atau suka Mmm. juga ya ke pendekatan ke orangnya ya. Tapi mungkin mereka juga tidak punya skill yang, karena itu membutuhkan skill coaching sebetulnya ya untuk Mhm. pendekatan ke orangnya ya. Mentor Betul. biasanya hanya memberitahu apa yang selama ini pengalaman dia dalam, mengembangkan dirinya gitu ya. Experience dia berarti gitu Experience ya? dia Oke gitu. oke, Makanya Coach. banyak juga sih mentor yang menurut saya juga perlu belajar coaching ya. Betul. Selain dia juga sudah punya modal yaitu pengalaman pribadinya, Mhm mhm. ya dengan coaching mereka juga bisa develop kliennya dari sisi Kliennya. being-nya klien itu, orangnya gitu, sosok orangnya gitu ya, Mmm. mendevelop secara keseluruhan gitu ya. Keseluruhan, betul betul. Jadi, kalau kita bicara coaching, seorang coach gitu ya, tadi balik lagi ya, ternyata apakah itu dia business coach, executive coach, Mhm. atau apa gitu ya, yang seolah-olah hanya pendekatannya tentang bisnis misalnya, tapi ternyata dia pendekatannya tuh dari sisi,
people-nya gitu ya, orangnya. Jadi apa, akhirnya yang setiap coaching itu adalah personal coaching gitu kalau menurut saya ya. Karena dia baik itu di ranah bisnis, di ranah leadership, apapun gitu, pasti sosok orangnya ya, kliennya itu yang di-develop gitu. Dari sisi being-nya ya, dari sisi kapasitas maksimal dari orangnya gitu ya. Bukan hanya sekedar tentang bagaimana marketing, bagaimana selling yang benar gitu kan, bagaimana apa operasional yang benar, bagaimana apapun yang khusus bisnis ya. Nah, itu juga akan kena sih nanti gitu, akan terkena dampak ketika orangnya itu sendiri di coaching berkembang gitu ya. gitu ya. Jadi prosesnya pengembangan dari business owner itu sendiri atau ke people-nya, ke orangnya. Kalau misalkan tadi kan segala semuanya tuh aspeknya itu adalah dari personal coach gitu ya coach ya, karena itu bisa mengembangkan skillnya, kompetensinya gitu. Nah, untuk mengembangkan personal skill atau untuk meningkatkan lagi itu caranya gimana tuh coach? Ya balik lagi, kalau pengembangan skill pasti training gitu ya. Kalau pengembangan misalnya kan dia tadi berkaitan dengan bagaimana mereka dengan timnya gitu ya, bagaimana mereka bisa memimpin timnya. Ya pasti skill dibutuhkan skill kepemimpinan gitu kan. Yang mana itu juga mereka para business owner itu bisa belajar ya dari pelatihan-pelatihan, dari buku, dari YouTube ataupun nanya ke seniornya ya. Dalam hal ini mentor gitu kan berarti ya. Bagaimana memimpin tim gitu ya. Dan kemudian seorang business coach ya dalam hal ini dia bisa membantu business owner tersebut untuk menggali potensinya dari sisi kepemimpinannya itu gitu ya. Dari sisi being-nya dia gitu. Bagaimana dia bisa memimpin timnya nanti gitu loh. Jadi ya sebetulnya ya saling pengaruh ya gitu. Atau saling menunjang, saling melengkapi gitu. Kalau misalkan manfaat dari personal coach itu sendiri apa tuh coach? Manfaatnya banyak tadi ya seperti saya sudah bilang ya. Jadi fokusnya adalah pengembangan being-nya atau dari sisi individunya business owner itu gitu ya. Yang bisa memprovokasi, yang bisa memaksimalkan potensi pribadi dan profesional dari business owner-nya gitu ya. Manfaatnya itu kalau dikatakan manfaat secara mendasarnya ya gitu. Dengan proses yang bisa memprovokasi pikiran dan kreatif, yang bisa men-trigger self discovery dari si business owner tersebut gitu ya, sehingga dia bisa menemukan potensi dalam dirinya yang selama ini yang perlu dia gunakan gitu ya, yang mungkin ya bisa menggali resource dalam diri si business owner itu sendiri gitu ya. Itu proses itu ya dengan cara coaching gitu ya, yang mungkin berbeda dengan training maupun mentoring ya. Yang biasanya mentoring kan juga lebih ke memberitahu ya, kalau mentoring murni ya gitu. Kalau kegunaan-kegunaan yang lain banyak ya, dari mulai bagaimana bisa menggali visi misinya sebagai business owner, itu kan being-nya lagi kan. Kemudian dari situ bagaimana mereka bisa menyusun strategi bisnisnya gitu. Kemudian bagaimana akhirnya mereka bisa apa ya, sebagai business owner itu sistem manajemennya, bagaimana mereka dari sisi leadership-nya gitu ya. Banyak banget gitu yang bisa manfaat yang bisa didapatkan dari business coach atau dari business coaching ya, oleh seorang business coach. Tapi ujung-ujungnya adalah business coaching itu selalu mendevelop dari sisi individunya, orangnya gitu ya. Bukan semata-mata dari sisi skill yang technical dari bisnisnya saja gitu. Berarti mungkin pada dasarnya semua business owner itu juga harus memiliki kemampuan untuk mengcoaching bawahannya gitu ya coach ya, untuk mengembangkan atau memunculkan ide-ide brilian dari si karyawan-karyawannya gitu coach, atau gimana coach? Ya memang idealnya begitu ya, karena coaching itu adalah suatu skill yang memang bagian dari skill leadership kalau menurut saya, kalau dalam hal ini ya. Skill leadership dan skill communication ya, yang bisa diterapkan oleh para business owners kepada timnya gitu. Bagaimana mereka dalam berkomunikasi kepada timnya gitu dengan skill yang mereka dapatkan dari coaching. Bagaimana mereka mendevelop timnya juga bisa mereka lakukan dengan pendekatan coaching ini. Gitu. Jadi banyak sih manfaatnya ya, kalau ditanya seperti apa manfaatnya coaching dalam bisnis gitu. Iya, kalau misalkan si business owner itu sadar gitu ya coach ya. Tapi kalau misalkan mungkin ada juga nih business owner yang sebenarnya dia itu membutuhkan personal coach atau membutuhkan kemampuan untuk mengcoaching, tapi dia nggak sadar coach kalau misalkan dia itu butuh di coaching dan dia itu juga
perlu kemampuan untuk mengcoaching bawahannya gitu. Nah itu cara mensadarkannya itu gimana tuh coach? Kalau misalkan Ya tergantung tadi siapa yang tahu bahwa dia itu butuh itu gitu loh. Ya dia yang harus ngasih tahu dong gitu. Kalau sesama teman bisnisnya yang menyadari bahwa orang itu butuh gitu kan, ya kasih tahu gitu kan. Karena nggak mungkin juga dia berinteraksi dengan, biasanya kan mereka juga berinteraksi dengan sesama business owners ya gitu, atau dengan dengan customernya, dengan kliennya gitu. Jarang juga sih mereka berinteraksi dengan business coach ya, karena kecuali business coachnya itu sendiri yang memang approach ya kepada mereka ya, yang mana itu proses marketing lah ibaratnya, atau proses pendekatan kepada mereka gitu. Tapi ujung-ujungnya ya mereka harus menyadari sendiri sih pada akhirnya bahwa mereka sebenarnya butuh coaching misalnya gitu. Oke, mau nggak mau harus menyadari sendiri gitu ya coach ya. Tapi PR-nya kalau misalkan nggak sadar-sadar itu yang harus dibenahi gitu ya coach ya. Ya nggak sadar-sadar siapa yang harus membenahi, kan juga nggak ada kewajiban orang lain membenahi dia kan. Dia yang harus bertanggung jawab membenahi dirinya sendiri gitu. Harus diri sendiri gitu ya coach ya. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itu tuh pembahasan terkait bahwa business owner itu memang seharusnya gitu ya coach ya, seharusnya memang memiliki kemampuan untuk mengcoaching, apalagi kemampuan untuk mengcoaching bawahannya supaya muncul deh tuh ide-ide brilian untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya coach ya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Bye-bye.